Olahraga sepak takraw juga menjadi salah satu olahraga tersulit di dunia. Tersulit lihat itu teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. Ini belum semua nih teman-teman. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Kembali lagi di season 4 podcast Saturday Night Story. Sekarang kita di episode 7. Sekarang aku baru bareng sama guest kita yang super spesial nih. Dia ini atlet. Apa ya jenenge? Atlet yang badannya lentur banget. Langsung kita kenalkan, Mas Ahmad. Kenalin dulu, Mas. Ya, saya Ahmad Alifian Wiratama dari kelas 11C. Oke, tanpa basa-basi langsung kita masuk ke pertanyaan aja ya teman-teman. Yang bikin Ahmad tertarik dan yakin buat jadi atlet sepak takraw itu apa tuh? Aku belum nyebut kita di Ahmad tuh atlet sepak takraw teman-teman. Sing salto-saltonan. Jadi yang bikin Ahmad tertarik dan yakin buat jadi atlet sepak takraw itu apa tuh? Kan dari semua orang kan sebelum melakukan hal yang hal yang ingin dilakukan pasti itu ada rasa kurang percaya diri. Nah, betul. Pasti harus mempunyai waktu untuk pengalaman untuk menambah percaya diri dan agar yakin. Nah, dari pengalaman saya itu, rekan-rekan saya dan keluarga saya itu menjadi sosok yang penting untuk meyakinkan saya. Dahulu itu ada suatu lomba ya, nggak resmi sih itu, tapi undang kabupaten yang lain. Saat itu kan saya itu bermainnya itu jelek sekali. Saya itu Pertama. Iya, kayaknya pertama. Mainnya jelek. Saya itu kalahnya itu memalukan banget itu. Kenapa ya? Karena ya poinnya itu jauh, mainnya jelek. Kan dulu sebenarnya kan tarkaman toh. Banyak yang mesti. Saya tuh setelah kalah itu tuh nangis ke kamar mandi itu. Sampai pelatih saya itu ke kamar mandi tuh bilang, ya sudah kan umur kamu kan masih panjang, kan itu dulu pas umur 14 kalau nggak salah. Mudah banget ya. 14. Nah dari itu kan saya jadi tumbuh rasa yakin sedikit demi sedikit, dan saya juga menanam motivasi setiap latihan. Karena ayah saya bilang itu ini lebih baik menangis saat proses latihan daripada menangis karena kalah pertandingan gitu. Oke. Itu sejak kapan Ki kamu jadi atlet sepak takraw? Atau malah pertama kali kamu baru megang bola takraw itu gimana? Pertama kali, nah ini enggak perfect. Saya itu dulu hanya beberapa bulan lahir itu sudah difoto sama bola takraw, dikelilingi gitu loh, kayak sekte gitu, difoto itu. Saya pertama kali lihat fotonya juga kaget. Fotonya masih ada sampai sekarang? Ini masih di laptop saya itu masih ada. Terus saya itu mulai mengenal takraw itu dari bahkan TK kayaknya ya. Mulai takraw karena ayah saya kan sekarang juga jadi pelatih di provinsi itu, jadi sering ikut dulu kecil latihan itu, walaupun cuma bercanda-canda itu ikut sering latihan. Untuk pertandingan profesional saya itu dari kelas 4 SD di U2SN tingkat kabupaten. Alhamdulillah itu saya juara 1 ya di kabupaten. Itu lomba keberapa itu? Itu bener-bener pertama kali lah itu. Gila. Umur 10 tahun, padahal lawannya itu rata-rata kelas 6 SD. Tapi setelah menang itu nangis bener. Karena nggak nyangka sih, karena poinnya itu kritis sekali ya, 20 kalau nggak salah. Dan gila. Saat masuk itu hampir kena net, saya kira itu nggak masuk toh. Jatuh lagi bolanya, ternyata jatuh gitu loh. Oh. Saya nggak, itu ditonton kan ya 3 SD kan ya, di kabupaten Kapanewon Gedean. Semua orang kan yang nonton itu udah masuk ke lapangan merayakan itu cukup memorable ya. Oke. Kan amati atlet takraw terkenal gitu. Terkenal ya, bisa dibilang terkenal. Ya, kalau bedane sepak takraw sama olahraga lainnya kayak futsal atau sepak bola dan lain-lain itu apa tuh? Kalau sepak takraw sendiri itu paling menonjol di aerobik. Arti atraksi saat pertandingan itu pasti yang jadi daya tarik penonton. Sebenarnya takraw ini gabungan dari voli, karate sama sepak bola jadi satu gitu. Jadi olahraga
sepak takraw juga menjadi salah satu olahraga tersulit di dunia. Tersulit lihat nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini belum semua nih teman-teman yang di display. Sebenarnya ada beberapa lagi sama ada piala-piala ya. Ya banyak sih di gudang itu. Gudang coy. Nah, Gudang. piala-piala nih yang juara 1 ada apa aja? Juara 1 gitu, baru juara satunya. Juara 1 tuh yang tingkat apa ya, kabupaten provinsi. Wah, semuanya. Kalau yang tingkat kabupaten itu ada ODSN, ada 2 kali itu juara. Terus apa ya, KOP 1 kali juara. Tingkat SMP 1 Kabupaten Sleman itu juga juara. Popda tahun 2023 2022 dapat 1 emas. 2023 2 emas. Bukan 3 itu sebenarnya, tapi yang 1 nggak ada medalinya. Dan yang terakhir itu kita juga tuan rumah di Sleman dan menjadi juara umum itu. Juara umum sepak takraw untuk pertama kalinya sejarah itu. Jadi mendapatkan 1 medali emas. Itu sejarah dari yang dahulu belum pernah. Kan di sepak takraw itu pemainnya bro 3 ya? Ya, kebetulan di sepak takraw ini ada sekitar 3 nomor. Yang pertama itu namanya double event putra yang berjumlah 2 orang. Yang kedua ada bergu yang berjumlah 3 orang. Dan yang terakhir itu kuadran, jumlahnya 4 orang. Kamu tuh sendiri? Saya semuanya. Wow. Nah kan gitu mesti partnernya kan beda-beda ya? Iya. Cara bangun chemistry antar partner tuh gimana tuh? Chemistry sendiri itu ya mulai awal kenalan, ngobrol, diajak bercandaan, nanti bisa menghubungkan chemistry dan ada membuat sebuah yel-yel atau apa gitu, jargon gitu. Kebetulan di tim Jogja saya itu jargonnya adalah Jawara, Jogja wayahe juara. Oh, aku pernah dengar. Oke. Selama menjadi atlet sepak takraw nih, prestasi apa aja tuh yang udah kamu raih? Banyak sih. Yang kebanyakan ya masih ada ditambahin di sini, tapi ya jadi juara 1 Popda, juara 3 Porda, Universitas Open UNJ juara 3. Wah. Dan juara terbuka yang lainnya itu banyak sekali. Juara-juara itu partnernya beda juga kan? Kayak juara 1 ini partnernya ini, juara 1 ini partnernya ini, beda lagi itu. Iya, setiap perlombaan itu pasti partnernya beda-beda. Saya tuh pernah satu partner itu sama umur berapa ya? 20 berapa itu? Wow, sejauhnya. Iya, saya itu saat itu umurnya baru 15 sampai 16 itu ya. Karena umur itu bukan selalu patokan untuk skill itu ya. Betul. Keren. Nah, proses latihan sepak takraw tuh gimana tuh? Dari misalnya kayak yang paling awal dulu deh, kamu tuh ngapain? Ya, untuk pertama sih pemanasan. Terus kadang itu lari keliling desa itu. Setelah itu pemanasan yang senam. Setelah itu split itu berdua-dua saling dorong gitu, paksa gitu. Kalau split itu dulu saya pernah itu sampai menangis gitu. Pas belum bisa split? Iya, belum bisa itu. Banyak kan yang belum bisa itu harus dipaksa sampai nangis itu sampai baru bisa. Memang harus ada perjuangan. Oke, lanjut. Pengalaman yang paling berkesan selama jadi atlet sepak takraw itu apa tuh? Saya sendiri itu selain meraih medali ya, itu adalah bisa berkeliling ya ke tempat-tempat yang kita belum pernah ke sana. Dan itu gratis. Bisa di Jepara, Pacitan, Cilacap, Jakarta, Bali. Paling jauh kemana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Itu full dibayari sama pemerintah? Ya, itu waktu itu 3 juta. Dipotong tiket itu masih ada 2 juta sekian itu buat jajan. Itu berapa hari di Kalimantan tuh? Itu sekitar semingguan. 2 juta habis? 2 juta ya masih sisa lah, banyak sekali kok. Itu belum sama uang pembinaan juga nih. Ya, uang pembinaan itu setiap bulan ya. Bisa di-spill dikit kan berapa? Ya sekitar kalau untuk hampir nasional itu 800.000 sampai 1 juta ya. Mantap. Oke, udah paling berkesan tuh. Agenda terdekat sekarang yang kamu jalani sebagai atlet sepak takraw itu apa? Ya, kalau ini ada akhir bulan ada perlombaan Prapopnas di Solo.
kebetulan ini adalah kesempatan terakhir buat cabang kita sepak takraw karena udah beberapa periode ini nggak pernah lolos. Jadi dari BPO itu mulai kurang yakin pada cabang olahraga sepak takraw ini. Jadi untuk generasi yang saya pegang, tim saya untuk saat ini itu targetnya memang harus bisa lolos apapun yang terjadi. Kebetulan saya diamanai menjadi kapten di tim Jogja ini. Di Jogja? Iya. Berarti provinsi, mewakili provinsi ya? Iya, saya kaptennya. Untuk di umur saya, kalau bisa lolos ke Prapopnas ini nanti bisa main di Popnas di Aceh tahun 2025. Masih lama ya? Memang berjenjang gitu. Itu yang kalau targetmu yang paling tinggi itu kemana? Saya ikut Asian School. Oh, apa itu? Itu ya kayak SEA Games tapi untuk kalangan pelajar gitu loh. U19 kalau nggak salah. Ya saya juga ikut itu di mana ya? Malaysia nggak salah. Dulu pernah ikut? Ya pernah ikut, dapat juara berapa ya? 3 itu. Sampai masuk TV itu. Wow. Ceritain. Ada. Masih sampai sekarang ada beritanya di sosial media? Enggak, udah dulu banget itu. Iya. Nah, kan kamu kayak takraw banget nih. Cara mengatur waktu antara akademik sama sepak takraw itu gimana? Sebenarnya saya itu enggak terlalu bisa mengatur waktu sih, tapi saya itu pasti menambah jam aktivitas saya daripada waktu istirahat saya. Walaupun ini agaknya lebih baik jangan ditiru sih ya. Karena saya itu pulang setelah sekolah itu jam 4 latihan sampai sekitar jam berapa ya? 9. Wow, lama banget. Jam 9. Setelah pulang itu ya bersih-bersih, sholat, terus kayak ada PR itu saya mengerjakan tugas. Saya selalu bangun itu jam 3 pagi untuk belajar lagi atau apa ya, sekitar baca-baca itu buku. Jadi waktu tidurnya berapa jam? Ya hanya sekitar 5-6 mungkin. Kayak Pak Jokowi teman-teman. Nah, benefitnya jadi atlet takraw sampai sekarang tuh gimana? Ya bisa dikenal banyak orang, bisa berkeliling di tempat-tempat yang belum pernah kita datangi, terus ada uang pembinaan juga bisa buat beli perlengkapan sekolah atau bisa membantu uang jajan kita ya, agar gak minta-minta. Yang akhirnya bisa kamu beli pakai uangmu sendiri itu apa? Motor. Wow, Aeroke yang baru ya 27 juta itu. Full dari kamu sendiri semua? Ya alhamdulillah, itu nabung dari tahun awal karir sih sampai tahun ini kan, tahun belakangan ini baru bisa beli. Karena saya juga kalau ada uang itu nggak semuanya saya pakai, jadi saya tabung gitu. Oke, Manfegi, aku tadi katanya dengar nek ayahmu tuh atlet tarkau juga. Iya. Tarkau terus ya? Takraw, atlet takraw tuh dia jadi apa? Beliau jadi apa? Beliau itu jadi posisinya itu di smash. Beliau juga pernah jadi smash paling terbaik ya, nomor berapa ya? 3 kalau 4 se-Indonesia itu. Oh, se-Indonesia. Dulu pernah main di timnas di SEA Games Kuala Lumpur kalau nggak salah. Beliau itu ada grup WA-nya gitu loh. Oh. Pelatih sepak takraw itu di seluruh Indonesia itu ada grup WA-nya. Oh. Saya itu dikenal dengan Wawan Smash gitu. Oh, udah ada panggilannya sendiri. Iya, kalau sampai di Bendoro itu Gorontalo sampai Sumatera itu pernah ayah saya datangi semua buat lomba doang itu. Enggak ada biaya sama sekali itu. Pernah didatangi satu-satu tempatnya itu. Memang hebat. Visi etos kerja beliau itu hebat. Sekarang juga beliau itu jadi pelatih. Kebetulan beliau juga mencetak sejarah meloloskan tim Prapon Putri di PON Aceh tahun ini. Sebelum lagi berangkat. Lanjutnya kemana itu? Apa? Lanjutannya kemana? Kalau bisa juara PON itu mungkin ikut SEA Games. Wow, SEA Games kapan sih? 2026. Ya setelah PON setahun nggak salah. Apa sih yang bikin kamu bisa bertahan jadi atlet sepak takraw sampai sekarang? Ya memang ada tujuan yang belum tercapai sih. Kan saya dari dulu latihan itu bertahun-tahun kan belum pernah merasakan main di nasional. Oh. Saya tuh benar-benar berambisi untuk
main di nasional, karena ayah saya juga dulu bergelimang di nasional kan, banyak dikenal orang, diakui gitu. Saya kan jadi termotivasi untuk terus melakukan latihan ini. Oke. Nah, aku pengen tanya nih, buat propertinya sepak takraw, kamu udah habis berapa aja? Bisa disebutin juga kayak apa nih? Sebenarnya olahraga sepak takraw itu nggak terlalu mahal sih untuk pribadi ya, karena sepatunya itu merek Nanyang yang dari Thailand itu cuma sekitar 200 sampai 300 ribu. Tapi kalau bolanya itu kalau di kita ya sudah disediain Pemda. Ada tiga jenis warna bola ya. Yang pertama itu hijau buat yang masih baru ajar pemula. Yang kedua itu warna coklat buat yang laki-laki. Yang ketiga itu yang warna merah buat yang perempuan. Dan ini teman-teman, aku sering lihat ada beberapa ciri khas dari atlet sepak takraw. Aku pengen tahu nih dari Ahmad sendiri, ngerti nggak? Hal yang jadi ciri khas dari atlet sepak takraw itu apa tuh? Ya, yang pertama itu kalau orang-orang melihat itu pasti lentur gitu kan. Lentur, wah lentur banget. Iya. Padahal sebenarnya nggak harus lentur sih, hanya terbiasa mengangkat kaki itu sudah jadi terlihat lentur. Terus kalau sepak takraw itu kekeluarganya nganu erat. Jadi kan karena sepak takraw itu sepak takraw adalah olahraga yang cukup kurang diminati di Jogja. Jadi saingannya itu sangat sedikit. Karena memang ada itu pernah rame beberapa bulan itu ajar, pada banyak yang keluar, nggak tahu kenapa, mungkin karena kesusahan atau apa, banyak yang keluar. Jadi memang karena sedikit lingkup atletnya itu jadi erat. Jadi setiap tahun lomba saat Popda si lawannya itu aja. Jadi nggak ganti-ganti, hanya mungkin hasil latihan yang membedakan seorang itu. Nah, tadi kan pernah nih ada yang keluar gara-gara nggak tahu kenapa. Nek dari Ahmad sendiri pernah nggak keluar tuh pengen keluar gara-gara udah ngerasa males atau udah pengen berhenti aja gitu? Pernah ya, setiap atlet itu pasti punya fase down dan stres gitu ya. Saya juga pernah sih, apalagi kalah pas di nasional itu. Nasional, main di nasional? Hampir kalah lolos di nasional di Kalimantan itu loh. Saya tekan itu bener-bener kalahnya memalukan sekali. Udah mimpin 1 set, 2-1 berapa ya? Jauh 13. Terus set keduanya itu kalah. Nah, set ketiga itu sudah poinnya 13-3. Bisa ke comeback itu. Wah, gila kan? Oh, kamu 13 yang sana 3. Iya, terus di comeback. Iya, comeback. Itu pengalaman yang paling pahit buat saya. Dan saya tidak bisa berkata apa-apa ya, karena mungkin mental ya, karena masih cukup muda. Di sana itu Kalimantan ini ngundang supporter, jadi banyak masyarakat itu jangan langsung nonton gitu, banyak sekali ya. Iya. Karena setiap orang individu kan mentalnya beda-beda. Ada teman saya itu yang down, banyak melakukan kesalahan, jadi agak stres gitu lama-kelamaan. Padahal itu kalau tim saya menang itu pasti sudah lolos di nasional. Tapi sayang sekali, mungkin menurut pelatih saya itu belum rezeki, mungkin tahun berikutnya. Amin. Walaupun adalah pengalaman berkesan yang buruk ya, tapi kan banyak banget nih medali-medali ini juga belum semua. Kunci biar bisa dapat medali dan piala sing banyak tuh gimana? Yang pertama sih ikhtiar, selalu berusaha ya. Walau lagi down, lagi setelah menang itu setiap kali harus selalu berusaha. Jangan pernah meremehkan lawan, walaupun lawannya itu sudah dipandang sebelah mata itu, jangan. Karena sebuah penampilan di atas lapangan itu selalu berbeda saat latihan. Jadi setiap di atas lapangan itu hanya mungkin keluar itu maksimal 80%, tapi rata-rata itu hanya setengahnya dari hasil latihan itu. Mental memang berpengaruh. Nah, selain itu semua, ada nggak fun fact lain tentang sepak takraw yang mungkin orang-orang nggak akan tahu ya? Mungkin atlet sepak takraw itu apa ya? Kalau di daerah Jogja ya, ini setahu saya itu memang jarang bisa mengontrol makanan ya. Jadi bahkan setiap latihan itu kalau break maghrib, setelah maghrib itu pasti pada beli gorengan, pada jajan angkringan, minum es gitu. Jadi pola makannya itu agak sulit dijaga untuk atlet sepak takraw ya, karena memang
dari dulu itu, dari pelatihnya itu. Oh, sama. Iya, kan pemainnya juga itu banyak yang apa ya, sebelum tanding itu ya dulu tapi ini dulu angkatannya ayah saya itu sebelum tanding itu tidak pemanasan baru udut. Oh, Setelah langsung main itu udah panas itu sama kasih apa ya balsem itu udah panas langsung. Ya, tapi ya memang skillnya bagus tapi memang biasaannya yang buruk. Mungkin emang caranya orang beda-beda gitu. Iya. Selain itu ada lagi nggak? Oh, ini ada satu ini yang banyak sebenarnya nggak tahu itu, cuman beberapa kalangan saja. Itu kan di tempat lingkungan saya latihan itu di dusun saya itu di Krandon. Nah, itu bapak-bapaknya di sana itu dulunya itu atlet sepak takraw semua. Semua? Iya semua. Gila. Tak terkecuali itu. Desa takraw coy. Jadi anak-anak di desa sana itu umur remaja itu bermain sepak takraw itu bisa sampai kemana-mana, ada yang Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu. Memang masa jayanya itu Pak sepak takraw di Yogyakarta itu masanya angkatannya bapak saya. Pasti Krandon semua ya? Iya. Ada pusat latihannya gitu, bangun itu gotong royong itu komunitas di depan rumah latihnya itu buat lapangan ada 2 itu. Kalau sekarang pindah di belakang rumah saya. Berarti sekarang tapi atlet-atlet takraw ini wis do Ya, di Krandon itu sekarang malah dikit, cuman saya sama mas buku saya dan yang lain itu malah ada di Moyudan, Kalasan, Tempel, Sehigan, Mencar-mencar. ternyata gitu teman-teman. Rata-rata sekarang aku jadi tahu beberapa fakta menarik tentang takraw ya. Terus begitu aja lah pertanyaan kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya buat nonton sampai akhir. Terima kasih juga buat Ahmad yang udah mau jadi guest kita kali ini. Yeah. Kalau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung tanyain di kolom komentar aja. Nanti paling bisa di tag Ahmad ini. Boleh. Gitu aja teman-teman. Don't forget, remember the day, it's Saturday.